Sebenarnya dia macam orang memukat ke tengah-tengah malam begitu kan. Jadi nampak pertama tuh macam oke lah mungkin orang memukat ke sekali. Dia pusing tau gini. Dia macam dia pusing tau gitu dia punya apa. Tapi dia punya orang tuh bukan nampak jelas. Dia macam hitam sekali. Wah. Nah dia macam hitam dia begitu. Ah. Ini dia mau pusing begitu. Naik ke belakang apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang ke podcast channel Captain Something. Hari ini kita membawa lagi satu guest, yaitu tetamu jemputan kita yang cukup luar biasa. Seorang pemancing malam, pemburu jenaa, ataupun lebih dikenali sebagai bantal emas. Ini dia Sifu kita, saudara Boy. Alright, Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, oh yang bertanya, baru-baru ini ada pernah turun mancing nggak? Alhamdulillah kita 2-3 hari lah. Nah, 2-3 hari ini memang kita punya mancing itu memang ranca lah. Ranca turun lah, Nah, turun terus. nggak pernah putus. Anda pernah putus. Wow. Oke boy, kita ini hari kita bersembang soal pancing, bukan sembang soal bisnis, bukan sembang soal politik, tapi ini hari kita sembang tentang pengalaman mancing. Oke, mau tanya lah boy, bila kamu nih berjinak-jinak dengan memancing, dari start umur berapa sampai sekarang umur berapa tadi? Kalau diikut dari saat orang bilang yang betul-betul berjinak di lautnya dari 2014. Oke, 2014 baru juga lah. Nah, kira baru juga lah. Baru juga. Yang bidang. Begina dari start 2014. Oke, first time lah turun dengan siapa kalau turun ke laut? Nah, first time turun tuh dengan kawan-kawan lah. First time tuh kita pun belum ada pengalaman. Oke. So kita tidak boleh inilah macam tidak berani, tidak yakin turun sendiri. Oh, kira ini menumpang siapa? Menumpang salah. Terus mancing pagi atau malam? Malam. Malam. Nah, kita memang mancing nih banyak kan malam lah. Kalau pagi itu macam kita ndak nih lah. Selalunya mancing malam, cari malam. ikan. Nah, kita punya malam kita memang target tuh jinahat lah. Oh, Nah, memang target utama jinahat. cukup luar biasa. Target pus mula. Oke, pus mula-mula lah. Pernah tak mabuk? Dibawa kawan? Pernah kan kawan? Macam sekat nih, kalau di laut nih memang nggak pernah mabuk. Nggak pernah mabuk. Nggak pernah mabuk. Memang otak habis lah. Kalau orang bilang balik dari macam contohnya di JT itu macam sempoyongan tuh itu normal lah. Itu normal lah. Tapi namanya macam muntah tuh memang nggak pernah. Pernah gak mancing sama kawan? Lepas tuh hilar, nggak pernah dapat. Ini yang pas mula-mula nih mancing, kita cerita. Ya lah, bang. Nah, itu memang biasalah pernah jual lah. Nah, memang agak-agak mengecewakan. Nah, itu pun memang tuh balik-balik menarik yang kita nih kosongnya di belakang gitu kan. Kira kawan menganjing lah nih. Ya, lebih kurang itulah. Memang panas juga lah. Itulah orang bilang kalau memang bukan rezeki mau biar kau macam mana kau memang tidak akan dapat. Paham itulah. Gitu. Kalau pemancing kalau bukan betul-betul kita bukan punya rezeki, ya betul. Memang kau tidak akan dapat. Memang kalau betul-betul kita punya rezeki, biar kau buang di mana, yang sebelah tetap akan jadi penonton. Ya betul. Kan? Ini masalah. Oke lah, dari start mula-mula memancing tuh 2014. Saya mau tanya harga barang pancing tuh, boy, agak-agak berapa? Harga set pancing tuh. Kalau yang sudah dikeluarkan lah. Ya, kalau sepakat nih, ya tidaklah tinggi manapun sampai punya nih mancing nih macam apa orang bilang kita nih macam sambil-sambilan. Kita lihat berapa nih fokus, sebab kita pun ada job lain. Oke. Jadi kalau yang orang bilang sepakat nih set pancing itu memang nggak mahal lah, ya. Dalam 200-300 begitu. Sebab pakai mancing koyan. Ya, mancing koyan. Mancing kampung. Ya, mancing kampung. Kakak nih set joran ada? Set joran ada? Ada juga lah. Ada juga. Harga pun bolehan juga lah. Dalam gitulah 3-4 lebih begitu. Oh, 3-4 lebih lah. Agak-agak gitu. Oke ya. Paling lucu nih memancing tuh. Kita dulu kan bukan pakai lampu biasa nih. Kan dulu kan pakai lampu pom, orang panggil. Oh, pakai minyak korosif. Pam. Oke. Kasih hidup itu memang kasih hidup, pasti kasih hidup. Lepas itu dia punya api kalau kan dia terlebih ke apa dia punya gas tuh. Dia menyambar. Apa dipanggilnya spirit ya dipanggil tuh? Minyak gas. Tapi tempo itu menggunakan petrol. Dalam konten menggunakan petrol. Boleh ya? Boleh.
Enggak juga terbakar. Cuma dia nih lah, beto nih, kau kena campur dengan putih. Oh Nah, begitu. akan kita pakai dibutuhkan begitu ada macam bulan. Oke oke oke. Nah, Oke, dia menyampar, terbakar begitu, lempar di air. apa yang dilempar? Lampu pom tuh. Bukan orang yang terjun. Bukan, lepas itu sudah lempar begitu. Ah, Nah, dia kan disiut lagi balik. Sudah padam tuh api disiut lagi balik. Astagfirullahaladzim. Jadi bila sudah disiut naik hancur. Hancur. Nggak boleh hidup. Nah, enggak boleh hidup. Jadi mancing macam mana? Mancing Macam belah semua. mulai semua. Nah, tarik jangkar, bilang main tuh pokoknya sudah pulang lah. Kan umpan pun ada. Umpan. Nah, Ini masalah, masalah. so balik begitu aja, balik kosong. Balik kosong. Balik kosong. Alamak. Tapi enggak lah jauh mancing. Enggak lah Daripada pangkalan. Ya, main-main di muara. Main-main muara dalam 5 menit, 10 menit. Nah, kalau yang sudah. mula-mula kita berjanji di laut tuh memang kita tidak berani main jauh-jauh lah. Oke, paham. Oke lah, setakat nih lah Jo, kalau macam turun memancing. Adakah rintangan, kadang-kadang alangan daripada contoh lah Mbak Ana, demam, tiba-tiba cancel nih barang. Nah, tak selalu ini kebanyakan selalu terjadi dengan ini tekong-tekong lah. Nah, itu pernah. Nah, saya terjadi. Kepada itu di mau macam pemancing ini bohong lah tuh kalau orang bilang tidak pernah ada halangan gitu. Ya, selalunya alangan apa? Nah, biasa kadang-kadang macam mau di belanja atau ada yang tem-tem kau subuh tiba-tiba kita ini begitu. Selalunya orang rumah lah. Orang rumah. Orang rumah, selalunya orang rumah. Bang, dapat turun mancing. Besok kita mau belanja. Nah, Padahal kita sudah ready, sudah barang apa semua. Sosit semua apa semua. Aduh, tapi jangan takut boy, beras kita beli. Beras kita beli ya. Kita jangan takut beras kita beli, tapi gini yang masak. Nah, itulah. Tapi tidak boleh dilawan. Bahaya nih kalau lawan. Kalau kita kaki pancing kita lawan orang rumah, masalah dengan kita. Nah, pasal-pasal kita biasa pancing kena Lego. Macam satu viral di media sosial. Segala joran bininya gergaji apa dia buang. Itu yang sebenarnya kita takut. Biarlah kau buang barang lain, jangan kau buang barang kita. Kan ini masalah. Oke lah, selama kamu mancing boy, kamu bawa customer, guest, pernah tak guest nih ada yang bermasalah dalam bot? Contoh lah macam dia nih mabuk, lepas tuh barang-barang pancingnya, setnya tinggal semua. Pernah tak bawa guest begini? Semua pernah. Selalu lah ada apa jenis begitu. Yang pertama, satu dia mabuk. Ya, tanya-tanya begini biasa lah kita kan. Oke bu, oke bang, oke normal. Oh, tiba-tiba tuh Mabuk. muntah di perahu. Dia bilang tanya oke, boleh ke nih, oke. Dia paksa diri. Jadi terjadilah dia keluarkan balik apa yang isi perut yang dia makan itu belum turun. Pernah kah briefing? Oke. Kau biasa mancing jauh ke tidak? Pernah nggak bagi tahu ke semua makan obat mabuk? Pernah nggak bagi tahu? Pernah. Tapi dia indah aja lah. Ya, dia macam dia orang pun dengan yakin lah. Dengan yakinnya Dengan yakin dengan excited mau turun tuh kan. Turun begitu. Saya dia tidak tahu kan kadang-kadang lain tempat nih, lain suasana tau, dia tidak sama. Begitu. Oke, yang customer ni lah selalu bawa customer lah. Pernah tak barang dorang tertinggal kah, dorang ni mabuk kah, macam-macam. Kadang-kadang kita bila bawa customer ni macam-macam kerena. Macam-macam kerena. Yang paling perit sekali lah. Itu memang pernah lah. Bawa trip gitu kan. Satu alat pancing tertinggal. Yang paling perit sekali itu sama-sama bekal pun tertinggal. Itu yang orang bilang dia turun bawa badan jauh itu. Aduh, ini masalah. Ini masalah kalau Itu sudah memang macam-macam lah dia ini ya. Kalau kita jumpa yang macam yang baru-baru punya jinan ini dia macam bawa pancing pun terpaksa kita kasih pinjam. Lepas itu ada tools paru nih dia macam alat pancing itu enggak betul dia mancing tuh masih mancing kolam dia bawa ke laut itu mana iya betul. Ada yang setengah begitu dia bawakan. Wah, aku setuju apa yang dia cakap nih. Kadang-kadang kau mancing di tepi kolam, kau tepi pantai, tapi kau bawa punya yang untuk mancing tepi laut. Pernah juga kadang-kadang yang terjadi. Oke lah, selalunya tuh kan ikan yang paling berat lah kalau kamu bawa customer. Sama ada kau dapat ataupun ikan yang paling berat boy. paling besar itu dalam 16 kg. Ikan apa? Kerapu. Dan kerapu 16 kg. 16 kg. Makan, jual. Itu kita jual. Sebab itu kalau kita makan tuh sampai pikir kita mau makan. Kalau terlalu besar.
Kita tengok di muka pun serap, weh, begini-gini besar tuh, weh. Hitam lagi, Ya, mata bulat lagi. ya betul. Tapi kalau 15 kg dia dipanggil ikan kerapang, Mas Wah. Betul lah. Dia enggak, dia masih masih kategori kerapu. Oh, Kerapu biasa nih dia memang ada sampai besar, ada yang sampai 20 lebih. oh, ini dipanggil kerapu batik. Ya, kerapu batik. Kerapu batik kalau kerapang dia dipanggil yang hitam, betul kan? Ya, Oke, 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 oke. Itulah selalunya kadang-kadang lah boy. Kalau kamu mancing apa, lalunya sendiri, yang mana paling bagus? Selalunya mancing bersendirian kah atau ramai-ramai? Dalam kalau bagi aku memang sendirilah. Oke. Suka sendiri. Kalau satu sendiri nih, satu umpan kalau ndak pro mencari. Yang kedua macam enjoy. Oke, Strike-nya oke, sendiri paham, itu, paham, paham. strike betul-betul gitu, kalau kan Oke, sendiri oke, macam oke. mana kau punya reaksi. Oh, begitu. Oke, tapi selalu lah aku mau tanya, Jo. Kadang-kadang, oke, ada masa-masanya nih kita tidak turun mancing rehat. Apalah dibikin? Selain tidak mancing, apa selalu yang bikin? Biasa kalau kita ndak macam lihat mancing, kita punya activity macam buat perawatan pancing, seperti macam buat jangka, servis-servis kita punya mixing apa dan sebagainya. Itulah kita punya activity. Pernah tak bikin merawai? Pernah, pernah. Kalau tidak memancing, activity, merawai, Merawai, selain merawai, di apa nih pasang perangkap ketam. perangkap ketam. Oh, satu hari pasang Satu hari pasang tuh paling sedikit adalah 50 biji. 50 biji ambau tuh. 50 Ketam, hasil ketamnya berapa kilo? hasil ya, normal lah kita cari barang hidup kan. Kadang-kadang kalau tem dia naik ketam tuh dalam 15 kilo. Oh, Paling rendah pun 5 kilo lah. satu kali turun. Satu kali turun. Oke, itu barang ketam. Jual kah, makan kah, apakah? Biasanya kita akan jual lah. Oh, memang ada sudah yang ada. Memang ada sudah memang toke-toke yang booking ataupun kita beli ini lah. Kita booking sama orang gitu. Selain menangkap ketam, parawai, Ya, merawai. itu activity lah. Itu activity. Oh, ada juga setengah-setengah begitulah. Hmm. Oke, oke. Nah, oke, Boy, aku mau tanya, oke, satu soalan. Betulkah memancing ini buang masa? Kalau bagi aku memancingnya macam tidaklah membuang masa. Sebab ini salah satu kita punya hobi. Oke, paham, paham. Kalau kita punya hobi nih, kalau hobi di laut nih, mancing tuh macam kita nih tahu apa nih, macam menghilangkan stres. Oke, 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 paham, Jadi paham, macam paham. kita stres di darat kerja apa dan sebagainya kan itu udah ada macam hilang gitu, hilang. Oh, bila turun ke laut, apalagi kalau Memang dapat enjoy ikan. lah. Betul. Tapi bila tidak dapat ikan, Bila dia dapat ikan macam bertambah stres. Bertambah stres tuh kan ada. darah baik-baik kurang, tinggi normal 1,2, naik tinggi melonjak 1,8. Ini masalah kalau tidak itu dapat masalah. ikan. Oh, ini masalah besar nih. Oke lah, aku mau tanya satu lah, Boy, kepada Nila, nasihat kepada anak-anak muda yang baru berjinak dengan memancing. Oke. Gini lah kepada anak muda yang baru nih, baru berjinak-jinak di laut nih. Itulah pastikan orang bilang kau bertanya lah sama orang-orang yang mahir dulu. Oh, oke, 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 paham, paham, Jangan paham. orang bilang macam main langgar begitu ya. Oh, Suasana oke. lautan dengan daratan ini memang jauh beda, memang dia akan sama. Oh, begitu. Oke, oke, paham, paham, paham. Itulah kepada yang baru mau berjinak-jinak mancing, ikutlah tekong yang berpengalaman. Ya, Benar, Kak? betul. Jangan buat hal, jangan disuruh bikin ini, lain yang dibikin. Ya. Oke lah, selalunya Boy, mancing, oke. Hasil yang kamu dapat nih selalunya bagi orang kah, makan kah? Ada separuh-separuh contoh lah macam kita turun, ada macam member ataupun dia macam ya lah. Macam dia ada buat tempat awal-awal, macam dia Oke, paham. booking gitu. Itu kita akan kongsi lah. Oh, oke, Kita oke, akan oke. kongsi. Terus kalau ada lebih itu kita akan jual untuk rolling balik kita punya untuk modal minyak. Oh, separuh makan, separuh kongsi. Kongsi rezeki. Tapi bilang orang kalau kita dapat tuh kalau kita kongsi rezeki sama orang berkat tuh ada. Ya, Bila kita turun ada lagi Ya, bagi betul. rezeki kan. betul. Eh, Pernah tak mancing satu malam? Pernahkah kamu pecah tong berapa puluh kilo satu kali balik? Setakat ini kalau orang bilang tongan itu paling banyak pun dalam 28 kg lah. 28 kg. Itu Wow. ikan campur-campur lah. Dia Campur-campur. macam jenah. Jadi paling banyak itu rata-rata jenah lah. Paling rata-rata jenah. Kalau yang Itu kalau jenah nih selalunya kamu jual. jual 1 kilo berapa, Boy? kalau harga pasaran yang sekat nila, macam tokian di dengan kita, dalam 22 ringgit gitu.
Rp22 satu kilo. Satu kilo. Tapi memang sudah ada nilai yang mengambil lah. Ah, memang sudah ada. Memang sudah ada. Nah. Tinggal kamu nih pergi mencari. Ya, kita cari datang jeti timbang. Selalunya umpan yang kamu pakai apa? Memang jetinya kita akan pakai nih lah sotong hidup. Sotong hidup. Sotong hidup. Saat ini kita menggunakan sotong hidup. Sotong hidup. Tapi sebelum turun ke laut tuh, macam ini hari kita mau turun, bukan ini hari kita cari umpan. Bukan. Ataupun 2 hari lagi mau turun laut, sebelum 2 hari. Sepatutnya dia macam nih. Sehari sebelum kita turun tuh kita akan nih. Kalau kita macam mau customer, sehari sebelum kita tarik turun tuh kita akan cari macam malam nih lah kita akan kena turun standby-kan untuk dorong umpan gitu. Oke, paham. Takut nanti tiba-tiba kita mau customer ini hari juga kita cari umpan, bila umpan tidak ada, Kira macam kasihan lah kan. Masalah juga bagi tekong, viral lagi. Ini tekong nih tidur nih, tidak ada umpan nih. Tapi kalau orang bilang sekat kita turun sendiri, itu nak salah. Betul. Kalau kita turun sendiri. Paham. Ini kalau turun sendiri. Oke lah, boy. Kalau dari rezeki lebih, joran apa yang kamu inginkan? Kalau ada rezeki lebih, itulah yang saya inginkan tuh, itu musim bangla lah orang bilang. Main laut dalam punya, tapi kita pun mau rasa-rasa main laut dalam. Iya. Oke, kalau mau pikir dalam misi mencari ikan, target ikan apa? Kalau biasanya tuh kita pun kepingin mau cari yang ikan rubi lah. Ikan rubi. Ikan rubi. Tapi ikan rubi bilang orang kedalaman 200. Ya, 200-300. Kalau mau pakai spinning memang tidak tahan. Memang kuyak lah. Oke lah, satu boy, saya mau tanya lah, selama kita memancing first pemulaan tuh kan, pengalaman yang paling seram lah kamu masa memancing. Sama ada kamu ternampak terlibat sosok yang tidak menyenangkan. Kamu mancing sendiri, tiba-tiba ada pula di depan, ada pula yang menarik jangka. Pernah tak mengalami pengalaman yang paling seram semasa memancing? Pernah. Oke, coba cerita dari pertama. Kita cerita dari pertama ya. Pertama, ini orang bilang gorgon nih, ya itu memang nyata terjun depan perahu. Apa itu? Biasa buaya. Terjun depan perahu. Terjun depan perahu. Tapi itu kita main di tebing tau. Kita baikkan dekat nih. Pinggir Makau. Oke, paham. Tebing. Kita mancing tebing. Tiba-tiba dia menggelontor dari atas tuh, turun di depan perahu gitu. Wow. Jadi nasib baik dia tidak masuk ke dalam. Dia ini ibarat macam ini perahu. Dia menggelontor tengah perahu itu terus dia terjun ke air begitu. Kalau dia masuk ke dalam mungkin kami bertukar lah. Kira dia melintas. Dia melintas. Kira jadi sumber. Kira dia melintas begitu. Itu bikin seram tuh. Itu memang selang-selang galau. Selang. Kau bayangkan kalau dia di dalam perahu. Itulah kemungkinan kalau dalam perahu dia bertukar lah. Dia di dalam apa di air. Aku rasa kalau dia di dalam dia bawa izin, kalau di depan cari banyak lah orang bilang yang pengalaman yang kepenalan yang seram-seram. Orang bilang yang di pemancing nih dia tiba-tiba itu biasa terang bulan lah dia akan muncul. Pernah tak mancing ternampak satu benda yang makhluk halus lah? Itu pernah. Cuma kita tidak nampak jelas. Yang kita nih kawan pernah ceritakan. Tempat ini dia bilang biasanya kalau ikan temerancak, hati-hati kalau dia akan muncul lah satu kalimat. Oke. Tapi aku nih jenis main try begitu. Macam ada salah. Yang penting menarik. Rem tuh aku sendiri. Terang bulan. Lepas itu kiri kanan. Kau tahu kan? 3 pancing saya akan turun 3-3 diambat. Wow. Kiri kanan joran pancing gulung panggil semua diantam. Ikan? Apa mungkin dalam 14 ekor lah. Ikan apa? Jenak. Lepas itu nggak lama begitu kemudian macam saya nelayan begitu kenapa macam apa yang macam ribet-ribet dia macam batang tau. Di air kah kau terapung? Ya dia terapung. Dia macam apa nih orang bilang perahu dulu nih dia macam sampan-sampan. Paham. Sampan nih. Tajam depan, tajam belakang, macam sampan. Lepas itu? Aku ingat dia macam orang memukat ke tengah-tengah malam begitu. Jadi sampai pertama tuh macam oke lah mungkin orang memukat ke sekali. Dia berpusing tau gini. Dia macam dia pusing tuh gitu di perahu. Tapi dia punya orang tuh bukan nampak jelas. Dia macam hitam gitu. Dia macam hitam gitu. Dia coba pusing gitu. Naik ke belakang apa lagi. Dia macam dia berpusing kalau begitu kan. Kita dinjin sama-sama jangkar dia Rit. Itu memang gila tuh kalau begitu tuh. Nasib baik time tuh orang bilang kita main di tempat tor. Lepas itu jangkar pun nggak seberapa, mungkin kedalaman dalam 5 meter kok, 5 atau 6 meter. Ini kawasan sungai. Kawasan sungai. Bukan laut Bukan laut.
Itu memang itulah pengalaman yang agak-agak nih, agak-agak mencabar kalau bagi aku lah. Masa tuh mancing berapa orang? Tembak sendiri. Woi, di atas boat sendiri. Kawan-kawan pun yang lain-lain yang main-main naik boat ini memang tidak ada. Aku memang sendiri sih. Tetap aku biasa mancing ini memang suka yang sendiri-sendiri. Suka sendiri. Sendiri-sendiri. Oh, luar biasa dia punya keberanian. Kalau aku sendiri memang tidak lah. Ah. Minta maaf lah, kalau aku sendiri mancing memang tidak. Ini masalah. Jadi selain jumpa barang tuh ada kah benda-benda yang pelik lagi kah? Nah, tak alami lagi. Pernah lah. Kalau orang bilang macam sama aku lah, bagi aku sendiri kan macam kayak macam ini apa nih, macam mengambau menangkap Menangkap ketam. Nah, kita masuk memang kawasan tuh memang seram lah. Kita main masuk gitu, itu yang jenis kain tuh lah, yang terbang-terbang di bakau gitu. Oh, ada juga. Ada, Ada juga begitu. ada Dia terbang dari bakau ke kan pokok. pasti bakau, pokok begitu. Dia tapi dia ini tau dia macam bayangan tau, dia macam kain sih ya, dia nggak nampak macam orang jelas gitu kan, dia macam kain jauh gitu. Wah, Oh ya? dalam bakau. Barangkali apa? Mungkin silakan kita nyebut seram bakau. Oh, jangan cerita. Aku nih seram nih. Kalau cerita di bakau ini, silakan kita nih bakau nih. Ini baru gelap ini. Oke. Di Ponti lah, kalau yang Itu Cik Ponti lah. di Ponti ya. Tapi selama kau mancing di tempat kawasannya pernah ada mengacau, adakah yang benda yang pelik kontrol lah? Tiba-tiba ikan melompat masuk ke dalam perahu. Pernah kah dibagi itu mah? Tapi kalau sekat Benda yang pelik lah, benda-benda yang pelik. nggak pernah lah. Sekat ini kita hanya nampak yang begitu lah. Kalau dia macam dia try kita begitu nggak pernah lah. Kelibat lah, jelas nih belum pernah nampak Ya, dia lah. dia belum pernah nampak jelas. Kita terlibat begitu. Dan dia macam dia nggak try, dia macam mungkin dia tengok daripada semangat. Nah, kadang-kadang benar dari semangat kita juga. Inilah kepada anak-anak muda nih boy. Nasihat lah, kalau mau turun mancing lah, mulut macam mana kena jaga kak. Nah, kepada anak-anak muda nih, aku sarankan kalau mau turun tuh, pastikan mulut tuh kena jaga lah. Tingkah laku di laut tuh kena jaga. Oke. Tapi itu barang memang apa nih, memang nyata. Banyak Memang wujud. banyak pantang larang lah kan. Ya, memang wujud ada. Ya, memang wujud. Satu juga bilang orang tua-tua nih jangan terlampau kempunan. Ya, Betul kan? ya betul. Kalau mau turun, kalau disuruh makan makan. Ya betul. Jangan nggak makan. Oke, satu lagi. Kalau diberi peluang boy, dengan siapa yang kamu mau memancing bersama? Tak kisahlah siapakah artis kah? Apakah Ah, Sekali macam kawan-kawan lah, Kawan-kawan ya, lah. mancing dengan kawan-kawan begitu. So, kadang-kadang kita mancing dengan kawan-kawan ini dalam macam kita enjoy tau. oke. Oh, Kita macam lawan kawan-kawan lama, macam udah jumpa. So bila macam lost contact itu kan tiba-tiba jumpa begitu. So kita kan aja dorong di mancing lah. dari situlah keluar dia punya nih Ya, jadi akhirnya cincingnya lah ya, semua keluar. ya betul. Oke. Jadi, oke. Sampai sini sih ya kita punya guest pengalaman ceritanya yang cukup luar biasa, seram sejuk kalau kamu cerita. So, jadi kepada warga Tawau sekiranya kamu ingin menyewa ataupun mau mancing malam mencari ikan jenaha, Anda boleh mencari kita punya Sifu, Saudara Boy, ataupun dikenali sebagai Atesha. Ya, Nanti kita akan simpan nomor telepon di depan nih. Kamu boleh berhubungi beliau. Oke, sampai sini saja kita punya penceritaan tentang memancing. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.